Namanya saya dari kecil kan main di kali mulu ya, gitu kan. Kalau sekarang kayaknya udah nggak bisa tuh anak-anak kecil main di kali kan, karena udah terlalu kotor kan. Sih bener. Kalau dulu waktu gue kecil masih bisa, walaupun udah kotor tapi masih bisa lah. Masih bisa. Tapi kalau kayak sekarang kayaknya gue pun kalau gue punya anak nih atau gue punya adik, jangan main di kali. Nih banyak orang yang bilang gini nih bang, kenapa nggak diracun aja dulu? Nggak apa-apa mati semua nanti diisi ikan yang baru gitu kan. Oke. Itu juga bukan cara yang efektif. Karena kalau kita naro racun ke sungai gitu kan, itu racun itu kan lewat tapi ngalir tapi dia akan mengendap kan di sedimen-sedimen. Gitu kan. Iya. Ada beberapa yang mengatakan sapu-sapu itu datang ke Indonesia melalui jalur perdagangan ikan hias internasional gitu. Hias, Itu satu. Ada juga misalnya gue tanya orang-orang zaman dulu gitu, jadi sapu-sapu itu ditaruh di sungai di Indonesia gitu oleh pemerintah zaman dulu untuk bersihin kali. Sebagai penelitian juga gitu. Sapu-sapu kan bisa menyerap logam juga kan gitu kan. Kata Dede Inen itu di Ciliwung itu ada yang namanya ular ulang-weling. Dan itu ular itu sampai sekarang di dunia ya, based on dia, itu belum ada anti bisanya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya gue sampai kegigit sama ular itu, ya gue kagak bakal hidup lagi. Sapu-sapu ini kita kasih ke bebek. Logam beratnya pindah ke bebek berarti kan? Benar. Nah nanti kita makan bebeknya, logamnya ke kita sama aja bohong, sama aja kita makan sapu-sapu. Iya, soal kita makan logam. Iya, logam berat kan nggak bisa diurai. Oke, selamat datang balik lagi di Produktif Hangout. Iya, yoi. Mantap. Baik. Gi, kita kan selalu menghadirkan narsum-narsum yang insightful lah. Asik. Mereka yang pakar ibaratnya di bidangnya gitu ya kan. Keren. Kalau dari kemarin kita udah bahas banyak hal, bahas MBG, bahas banjir. Bener. Nah sekarang nih satu isu nih menarik banget Gi. Bener, karena jujur Pak, itu salah satu keresahanku juga. Karena dulu tuh aku, nggak dulu kali ya. Sungai itu adalah tempat aku mandi, Pak. Oke, sama. Aku dari desa Mandi juga. di sungai, mancing dan sebagainya. Iya. Tapi setelah ngelihat di Jakarta dan sebagainya, sungai itu nggak dimanfaatkan untuk itu, aku kayak anjir anak-anak sini gimana ya hiburan sorenya gitu. Bener. Oke, kalau gitu kita sekarang kedatangan Bang Arif Kamarudin. Yuh. AKA pegiat Sungai Ciliwung. Pegiat Sungai Ciliwung. Jadi kali ini kita ekspedisi Ciliwung yang kesekian kali teman-teman ya. Kita turun perahu sambil nangkep sapu-sapu. Yuhu. Kita lihat kita bakal dapat berapa. Resah juga ada nggak dengan hal itu? Kayak sungai harusnya untuk mandi-mandi, nyuci dan sebagainya. Oh pasti bang, kalau soal sama kan namanya saya dari kecil kan main di kali mulu ya, gitu kan. Kalau sekarang kayaknya udah nggak bisa tuh anak-anak kecil main di kali kan, karena udah terlalu kotor kan. Sih bener. Kalau dulu waktu gue kecil masih bisa, walaupun udah kotor tapi masih bisa lah. Masih bisa. Tapi kalau kayak sekarang kayaknya gue pun kalau gue punya anak nih atau gue punya adik, jangan main di kali. Terlalu kotor ya, Pak? Tuh, tangan gue lihat. Oh iya. Baru dikontenin kemarin Bang ya? Iya. Ini pure akibat iritasi dia. Iya. Gara-gara gue, ya karena gatel gue garuk, gini lah tuh. Padahal lu udah pakai ini ya Bang ya, gue lihat ya apa namanya baju Iya. untuk renang kan itu kan sebenarnya harusnya aman gitu. Tapi Ya gue udah melakukan segala cara yang gue bisa ya untuk menginin ini, cuman tetap aja pakai sabun, pakai berobat segala macam tetap aja nggak terhindari. Makanya ya itu gue bilang kalau gue punya anak mah jangan main kali. Belajar boleh tapi jangan nyebur. Iya. sayang banget ya. Tapi berarti aktivitas sehari-hari sekarang apa Bang? Membersihkan Sungai Ciliwung dari sapu-sapu. Anjay. Salah satunya itu aktivitas sehari-hari ya gue sekarang setiap hari udah ke kali nyari sapu-sapu gitu kan sambil ngonten sambil ngasih tahu orang-orang kalau sapu-sapu itu buruk untuk ekosistem. Ya terus datang kayak sini ngobrol-ngobrol sama orang gitu aja. Tapi pertanyaan aku, Mantap. dari pertama kali abang turun ke sungai itu sampai sekarang, itu udah terasa banget nggak perubahan banyaknya jumlahnya? Kalau perubahan sih gue nggak ada perubahan yang signifikan ya. Karena sapu-sapu saking banyaknya bang, saking banyaknya gitu. Kayak misalnya gue sekali ngejala aja kan bisa dapat 20
Anjir, itu sekali ngejar 20. 30. Gua pernah ngitungin dalam 3 bulan gitu, hitungan kasar gua gitu ya. Itu satu hari itu rata-rata gua dapat sekitar 20 sampai 30. Sapu-sapu. Iya, dalam 1 bulan. Jadi kan itu banyak banget ya. Iya. Dan itu nggak bakal habis karena sapu-sapunya sudah terlalu banyak. Oh. Sekarang abang bayangkan ya gini ya, satu sapu-sapu itu bisa bertelur 1000 butir. Oh iya. 1000 butir kan. Kalau 100 sapu-sapu udah 100.000. Apakah sapu-sapu cuma ada 100? Kan enggak. Yang betinanya gitu. Pasti lebih dari 100 kan? Benar. Yang kita tangkap juga belum tentu betina. Iya. Berarti sebanyak apa tuh? Kita bayangkan aja nih rame-rame nih. Sebanyak Iya, apa iya. di Buset, Ciliwung anak-anak sapu-sapu yang kecil-kecil tuh. Jutaan, miliaran malah tuh ya. Tapi ngeracun sungai itu salah satu opsi nggak, Bang? Enggak dong. Enggak lah, gila lu. Kalau sungainya kita racun nih. Kayak contohnya di Cisadane. Kan pernah kan? Bukan diracun itu, racunnya tumpah nggak sengaja. Mati sapu-sapu. Tapi kan yang lain mati juga, ikan-ikan yang lain. Tapi yang abang cari itu masih banyak ikan lain di situ. Masih di Cisadane, di Ciliwung dan di Ciliwung juga ya. Kayak contohnya kita yang tadi kan abang ngomong racunnya. Kita Cisadane nih racun turun berapa 5 ton gitu kan. Sapu-sapu aja mati apalagi ikan lain gitu. Oh iya benar. Nih banyak orang yang bilang gini nih bang, kenapa nggak diracun aja dulu? Nggak apa-apa mati semua nanti diisi ikan yang baru gitu kan. Oke. Itu juga bukan cara yang efektif. Karena kalau kita naro racun ke sungai gitu kan, itu racun itu kan lewat tapi ngalir, tapi dia akan mengendap kan di sedimen-sedimen. Gitu kan. Iya. Jadi bukan cara yang tepat juga menurut gua diracun tuh, malah tambah parah antar ekosistem. Tapi kalau boleh tahu ekosistem di Sungai Ciliwung itu ikan aslinya apa, Bang? Ikan aslinya banyak, jujur gue nggak tahu, gue harus lihat HP. Cuman yang gue hafal banget, yang sering gue dapat masih sampai sekarang itu ikan baung. Oh, baung. Baung sih banyak. Baung banyak enggak, tapi Cuman ada. Ikan keting, ikan gabus, ada ikan tawes gitu. Tawes pun udah jarang banget kalau di daerah gue. Cuman masih cukup banyak sih ikan asli Ciliwung tuh. Cuman itu nggak sebanyak sapu-sapu. Iya, gimana ya ceritanya ya bisa sampai, maksudnya sapu-sapu tuh menginvasi, maksudnya kan nggak hanya Sungai Ciliwung gitu bang ya. Gimana tuh bang ceritanya bang? Nah, kalau kita tarik lebih jauh lagi nih, pasti teman-teman kan penasaran ya. Kenapa sampai menginvasi terus bisa sebanyak sekarang? Tuh ceritanya gimana tuh bang? Jadi gini, kalau sapu-sapu itu kita ngomongin kenapa sapu-sapu bisa ada di Indonesia gitu kan. Benar. Padahal kan sapu-sapu itu ikan dari Amerika Selatan. Oh, Amerika Selatan. Sungai Amazon. Oh, ya. Nah itu masih simpang siur. Sampai sekarang pun gue pribadi gitu, gue belum menemukan jawaban yang memang yang benar-benar valid, yang sudah ada catatannya gitu, risetnya gitu. Ya. Nah jadi setiap gue tanya ke beberapa ahli, ada beberapa yang mengatakan sapu-sapu itu datang ke Indonesia melalui jalur perdagangan ikan hias internasional gitu. Hias, Itu satu. Ada juga, misalnya gue tanya orang-orang zaman dulu gitu, jadi sapu-sapu itu ditaruh di sungai di Indonesia gitu oleh pemerintah zaman dulu untuk bersihin kali. Sebagai penelitian juga gitu. Sapu-sapu kan bisa menyerap logam juga kan gitu kan. Jadi bioremediasi dia. Selain alga sama lumut, logam juga tuh bang ya? Iya, karena sapu-sapu itu sebenarnya ya ada positifnya sedikit. Dia bisa menyerap polutan sebenarnya. Oh. Menyerap polutan. Jadi sungai itu bersih gitu maksudnya bang? Tidak bersih juga sih sebenarnya. Tidak signifikan ya. Tidak signifikan, bisa. Oh. Oke, lanjut bang. Tapi nih itu tadi 2 versi ya. Iya. Tapi gue pernah baca buku Yuk Mengenal Sapu-Sapu karangan Profesor Dewi Elvidasari. Di bukunya tertulis sapu-sapu itu sudah ditemukan di Sungai Ciliwung sejak tahun 1910. Nah, ya makanya belum itu merdeka tuh. Iya. Sudah seabad lebih. makanya gue masih gue sendiri, mungkin guanya yang kurang riset gitu kan, masih gue cari sampai sekarang. Ya belum tahu gue jawabannya gitu. Tapi ini ada satu pertanyaanku Pak. Aku kan tinggal di desa, tapi juga sering mainlah ke kota Medan, Binjai dan sebagainya. Kenapa ikan sapu-sapu itu banyaknya di sungai-sungai perkotaan? Yang notabene banyak sampah. Sedangkan di desa-desa yang sungainya bersih banget, jarang kan ketemu sapu-sapu. Desa gua nggak ada tuh bang. Ya bener ya? kan? Di Bali nggak ada tuh. Nggak, kalau sebenarnya gini, kalau sapu-sapu itu kalau mungkin belum masuk ke sana. Karena sapu-sapu itu nggak mesti harus kotor. Jadi begini nih, sapu-sapu kotor aja bisa apalagi bersih. Gitu. Nah, kan cuman kalau pertanyaan kenapa sapu-sapu banyak di tempat yang
kalinya kotor tapi ikan aslinya nggak ada gitu kan. Ya karena satu, ikan aslinya sudah pasti nggak kuat kalau airnya kotor. Jadi di tempat itu ikan aslinya pasti berkurang. Benar. Nah, sapu-sapu yang bisa survive akhirnya banyak. Karena cuma dia yang bisa survive. Iya. Dan kalau sungai yang kotor tuh pasti orang buang sampah organik, Pasti. sampah makanan supaya itu jadi makanan mereka. Iya, itu dia. Nah, itu juga kenapa sapu-sapu itu sangat merdeka hidupnya di Kali Ciliwung. Karena Kali Weh, Ciliwung stop lah buang Iya. sampah sembarangan. Gitu. Bukan buang sampah sembarangan doang, Bang. Gue bilangnya nih ya, lu mungkin pasti lu nggak tahu karena lu bukan anak Kali Ciliwung. Iya. Di Kali Ciliwung itu gue sebutnya ada knalpot, Bang. Knalpot. Knalpot. Apa tuh? Knalpot jadi kalau orang yang benar itu kan dia bikin rumah, bikin sepiteng. Oke. Kalau orang di pinggir kali kebanyakan bikin rumah ngasih pipa kayak knalpot langsung ke kali. Jadi itu juga menyumbang limbah organik ke Kali Ciliwung. Selain orang buang sampah juga ya. Iya. Limbah organik itu kan kayak kotoran manusia, kotoran hewan. Nyampur tuh. Nyampur semua. Nah ini akibatnya nih tangan gue jadi pada budukan. Tapi gila sih bang, lo Tapi maksud itu gua. belum ada tindakan apapun bang yang kayak gitu. Aduh. Ya, pertanyaannya. Sebenarnya ada. Cuman mungkin perlu di maksimalkan lagi. Maksimalkan lagi. Aduh, aman ya. Aman ya. Perlu dioptimalkan Aman ya. lagi. Tapi lu masih kuat gitu bang ya, maksudnya masih, gua nggak tahu ya mungkin karena gua nggak hidup di ekosistem itu. Kayak lu masih mau buat renang gitu di situ, tuh nggak ada ketakutan gitu loh bang. Maksudnya jijiknya tuh nggak ada gitu. Ular sih aku takut pak. Iya loh. Oh takut. Karena kotor kan, pasti Takut, ular takut. mau tuh kan. Gue bukannya nggak takut dan bukannya nggak jijik. Jijik mah jijik. Kalau misalnya ngelihat, kita boleh ngomong kotoran manusia gak di sini? Boleh. Kalau misalnya ngelihat kotoran manusia lewat, ya pasti gue akan gitu. Aduh, iyalah pastilah gila. Cuman maksud gue, ya asal nggak kelihatan gue aman gitu. Terus kalau misalnya nggak takut banget bang gue. Kemarin gue ketemu sama Bang Dede Inun. Dede ngobrol. Inun. Jadi Oke. kata Dede Inun itu di Ciliwung itu ada yang namanya ular ulang-weling. Dan itu ular itu sampai sekarang di dunia ya, based on dia itu belum ada anti bisanya. Jadi kalau misalnya bisa banget tuh, Bang, ya. kalau misalnya gue sampai kegigit sama ular itu, ya gue kagak bakal hidup lagi setelah itu. Tapi pahlawan kok bang. Jangan begitu ah. Tiba-tiba jadi pahlawan. Tiba-tiba jadi pahlawan. Pahlawan Ciliwung kok bang. Oke. Kalau sebut pahlawan sih rada lebay ya kalau kata gue. Tapi gue lebih mikir gini ya. Ciliwung itu kan rumah gue ya bang. Ya. Gue tanya ke lu nih, kalau rumah lu kotor bakal lu bersihin apa lu tinggalin? Bersihin lah. Bersihin lah. Ya itu gue begitu. Iya. Ya begitu sih gue sih. Tapi nggak pengen bang bikin gerakan kayak bersih Ciliwung kayak gitu rame-rame ngapain sapu-sapunya? Ada, cuman gue mungkin kapasitas gue belum sampai sono. Jadi kalau sekarang yang gue lakukan yang gue bisa aja ya ini. Gue bisa nangkep, Edukasi. gue bisa ngonten, ya udah. Untuk saat ini itu. Kedepannya mungkin akan gue lakukan. Tapi kemarin agak ini tuh bang, agak dilematis tuh konten lo yang ngebunuh sapu-sapu. Ya. Jadi itu kan banyak yang bilang, wah itu kok di sesena itu, di ininya, di potek-potek ya kan gampang banget lo bang. Nemu potek lo lempar, nemu potek lempar. Itu gimana tuh bang nanggepinnya? Ya sebenarnya memang ada beberapa ya yang bilang itu kan makhluk Tuhan, jangan kamu begituin dia berhak hidup gitu. Ya kalau kita ngelihat ke arah sana ya, cuman maksudnya kan kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang ekosistem gitu kan, sapu-sapu itu berhubung untuk ekosistem, dan memang harus dikontrol, gitu. Nah kalau pandangan gue terhadap ini gue ngomong pro kontra di sosial media ya, kontra itu sudah pasti ada, gitu kan. Menurut gue orang kontra karena memang mereka belum teredukasi aja gitu. Sekali mereka sudah tahu, mereka pasti akan, menurut gue akan setuju sama gue. Jujur, gue baru teredukasi pas ngeliat konten lo bang. Baca sih? Iya, maksudnya kan lo ngejelasin juga kan, lo nggak hanya ngemotek-motekin kan sapu-sapu, tapi lo ngejelasin juga seberapa ekspansifnya ini. Terus setelah itu gue main ke UI juga, ternyata di UI juga sama gitu. Sebanyak itu, Pak? Banyak banget pak di danaunya pak, gitu, serem banget gitu. Nah terus apalagi ya again ya balik lagi lo bilang ini tuh ngerusak ikan sapu-sapu. Terus gimana akhirnya lo ngejelasinnya ke netizen itu? Ya kalau gue ngejelasinnya sih, gue perbandingan aja ya. Gue ngasih, ini gue yang di konten gue ya. Ya maksudnya kalau sapu-sapu itu kan hama. Kenapa kalau gue musnahin hama sapu-sapu, lu marah, tapi di saat orang-orang
bahkan ada industri yang memusnahkan serangga, nyamuk gitu kan. Lu baik-baik aja kan, maksudnya jadi double standar gue sih Itu bilang. makhluk Tuhan juga kan. Iya, tapi ya tetap mereka nggak. Ya mohon maaf ya, orang-orang ya. Ini pertanyaan konyol nih, Iya. pertanyaan konyol. Itu sebanyak itu kan, Mm-mm. bisa enggak sapu-sapu itu digunakan untuk yang lain? Jangan cuma sekedar mati kayak konsumsi kayak atau yang lainnya. Oh itu konsumsi ikan sapu-sapu belum pernah dengar sih gue sih, paling siomay ya. Oh ini banyak Somai. nih, banyak nih. Oh emang jadi somai bener bang, tuh tau dari mana? Ada kan rame kan? Ada Oh, beritanya. siomay ikan sapu-sapu tuh. Oh, gitu. iya. Itu aman dikonsumsi nggak bang? Gini, kita ngomongin fungsi dulu ya. Iya, iya, iya. Pertama, fungsi menurut gua paling bagus nih saat ini adalah telurnya. Telurnya itu laku dijual satunya Rp5.000 untuk umpan mancing lele galatama. Jadi ada yang beli tuh, tukang mancing nih, beli buat umpan dia. Oh. Jadi itu yang sudah jelas ada fungsi, pertama telurnya. Nah, kedua kalau kita ngomongin sapu-sapu ya. Sapu-sapu sebenarnya pada dasarnya dia ikan yang bagus. Oke. Sudah diteliti oleh Prof. Dewi. Sapu-sapu itu kandungan proteinnya tinggi, kandungan lemaknya rendah, kandungan airnya rendah. Yang mana itu bagus pada jenis ikan gitu kan. Cuman yang jadi masalah adalah sapu-sapu yang hidup di perairan tercemar, yang banyak logam beratnya, mikroplastiknya, apalagi bakterinya gitu kan. Benar. Nah itu akan menyerap semua itu ke dalam dagingnya. Makanya sapu-sapu tidak Dikonsumsi. aman untuk dikonsumsi. Tidak aman. gitu. Oh sebenarnya sapu-sapunya aman, tapi tergantung letaknya di mana. Oh gitu. Nah, Oke. kalau misalnya nih ya, ada yang membudidayakan sapu-sapu, Ya. gitu kan, dari telur terus dibikin di empang misalnya, di air yang dijaga itunya kondisinya, sapu-sapunya aman. Oh ini baru tahu nih gue nih. Iya. Baru tahu nih. Jadi sapu-sapu itu nggak bisa dimakan bukan karena dia beracun ya, kayak misalnya ikan yang beracun misalnya gitu Iya kan. iya. Dia nggak bisa dimakan karena tidak layak konsumsi aja. Karena ekosistemnya nggak sehat. Betul. Oh, alah. Bang, sorry bang, gara-gara konten lo tuh gue negatif banget tuh berpikir Iya, tentang benar, sapu-sapu. Ini baru tahu nih gue nih. Bisa. Dia sebenarnya bukan ikan sapu-sapunya, tapi Di mana dia tinggalnya ya. Di mana dia Tinggalnya, tinggal benar. gitu. Nah, kalau sekarang nih yang di pemanfaatan sapu-sapu yang saat ini ya, yang di ekosistem tercemar itu kan banyak dimanfaatkan sama oknum. Itu kan untuk bahan makanan. Itu kan kita semua tahu lah itu nggak boleh. Karena penelitiannya udah ada, udah jelas datanya segala macam. oke. Yang jadi PR ke depan adalah, ini sapu-sapu banyak banget nih. Buat makanan nggak bisa. Ya. Kira-kira bisa nggak buat jadi yang lain? Pertanyaannya sih itu pertanyaan gue nih. Iya iya iya. Bisa gak kira-kira buat jadi yang lain? Karena kalau misalnya ke depannya sapu-sapu bisa dimanfaatkan gitu untuk pupuk misalnya, untuk pupuk sawit misalnya gitu kan. Sapu-sapu yang banyak itu bisa jadi ladang kerjaan buat orang-orang, gue yakin sih. Harusnya. Iya. Dan orang pun jadi lebih peduli dengan sapu-sapu kan. Iya. Jadi ke depannya kita tuh bukan cuma ngomongin musnahin sapu-sapu, tapi memanfaatkan Budidaya mereka lagi. Oke. Iya, memanfaatkan yang ada gitu kan. Kan tinggal ngambil doang di kali. Banyak orang sekali ngejala bisa dapat 20. Iya. Ya, rada dilematis juga ya sapu-sapu satu bisa ngebersihin tadi ya alga, lumut, tapi ternyata ketika mereka nggak dikontrol ekspansif, Invasif. invasif gitu Invasif. ya. Cara ngontrolnya gimana bang? Kan nggak mungkin dong dengan cara lo yang kayak nebar jala terus ngebunuh mereka kan nggak mungkin kan? Itu dia makanya sebenarnya sekali ikan invasif ikan sudah masuk ke suatu ekosistem itu sudah hampir mustahil untuk dimusnahkan. Setuju. Karena kan kita ya pasti Danau Toba kan abang Danau Toba ya. Coba. Siapa yang mau nyelam ke dalam? Kali Ciliwung kan juga dalam gitu kan. Iya. Nah makanya sekarang dan ke depannya udah nggak lagi ngomongin tentang memusnahkan tapi memanfaatkan. Manfaatkan, oke. Iya, Iya, sapu-sapu bisa gak sih? Nah, makanya gue selalu keluar-keluar tuh di konten gue. Ayo dong, yang bisa neliti dong, gitu kan. Karena kan gue bukan peneliti, Bang. Iya. Gue nggak paham, gue bukan orang Benar, biologi, gue bukan orang ekologi, jujur aja. Gue cuma anak Kali Ciliwung yang kebetulan ya sering main jadi tahu. Nah, kalau misalnya nanti ada, katakanlah misalnya dari IPB, Profesor IPB meneliti, wah bisa nih buat pupuk. Nah, baru tuh cakep dibikin tuh ya. masal. Kandungannya ada ini, kandungannya ada itu. Lebih jelas. Iya, ini bisa buat ini bisa buat itu. Kalau udah ada gituan, udah tinggal jalan. Kasih orang investasi. Cerot, cakep sapu-sapu, bikin pupuk, investasi, cerot, jadi biogas Benar. misalnya gitu. Orang pun jadi lebih peduli dengan kali Iya. jadinya kan, bener. Satu, sapu-sapu dikurangin secara signifikan. Kedua, pasti bakal banyak banget orang yang dapat kerjaan. Iya. Iya.
lapangan pekerjaan. Benar. Berapa juta lapangan pekerjaan? Oh, apa sih bang? Apa sih bang? Apa sih bang? Serem saya. Mancing-mancing dia. Iya. Jadi dia main aman terus. Kita dimancing. Bang kamera bang, main aman kita bang. Bener sih. Oh ini semoga didengar ya. Apalagi maksudnya podcast kita kan juga semoga bisa menjadi tontonan Bapak Ibu yang sekarang ada di pemangku kebijakan gitu ya. Semoga bisa nih menjadi riset khusus untuk sapu-sapu. Langsung dihubungi Bang Arif. Betul banget. Abang punya ini juga kan sapu-sapu research center. Ada. Saya sudah membuat sapu-sapu research center. Tujuannya apa itu Bang? Ya tujuannya pasti ya. Pertama yang saya lakukan adalah saya ingin mendata. Karena kan misalnya dari kita itu butuh banget data. Iya benar. Untuk melakukan apapun kan gitu kan. Saya kayak sekarang nih, saya konten sapu-sapu. Saya nyari informasi tentang sapu-sapu agak sulit. Karena memang datanya nggak banyak. Gitu. Benar. Nanti kedepannya yang akan saya lakukan adalah, ya saya akan mendata itu berapa lubangnya. Saya akan mencoba untuk meneliti mandiri, gitu kan. Kandungannya apa, bisa dibuat apa, yang saya bisa aja gitu. Siapa tahu nanti data yang saya hasilkan dari riset sapu-sapu saya itu ya bisa berguna untuk masyarakat umum sih. Mantap. Panutan. Pahlawan memang ini. Heroes. Nah, tapi kalau pertanyaan itu nih Bang, selain ikan sapu-sapu, ada nggak ikan invasif lain yang mungkin ada di Sungai Ciliwung atau mungkin ada di tempat ekosistem lain ya? Ya, red devil itu ya? Iya betul. Nah ikan invasif itu kan banyak ya. Sebenarnya ikan-ikan yang introduksi dari luar Indonesia pasti itu masuk ke sini invasif karena tidak memiliki pemangsa utama, pemangsa alami. Nah, kayak ikan nila, ikan mas itu dulu invasif ya. Nah, Maksudnya invasif? nilai invasif. Nila sama mas itu baru invasif, tahu. Pak. Iya, cuman kan dia ada nilai jualnya. Iya. Jadi orang bisa nangkep. Iya buat dimakan kan? Nah, kalau kita ngomongin invasif sebenarnya yang lagi bener diomongin banget orang itu red devil sih. Red devil, Danau Toba itu berasa banget. Iya, red devil itu red devil menurut saya ya lebih agresif dari sapu-sapu, jadi lebih berbahaya tuh. Karena red devil itu dia bener-bener predator kan. Kalau sapu-sapu itu menggeser ikan aslinya itu dengan penguasaan tempat gitu kan, makanan. Nah, kalau red devil langsung makan itu ikan-ikannya. Karena kan predator. Iya, Pak. Bahkan kayak teman-teman kan sering kan mancing ke Danau Toba sebagainya. Mereka tuh bilang dari 10 kali mereka dapat ikan, itu bisa 9 red devil, Pak. 1 baru ikan lain. Betul. Bentar. Aku tuh nggak kebayang Red Devil di mana. Sorry ya, karena aku nggak tahu ya. Kan tapi aku sering nonton TikTok ibu-ibu sama bapak-bapak yang nebar jala di Danau Toba. Tapi ikannya warna merah-merah itu dia ya? Mungkin Iya, ya? itu merah. Mungkin itu kali ya? Betul. Dia kayak ikan lohan gitulah modelnya. Red devil. Itu Pokoknya aslinya mana, Bang? kalau ini saya pernah ngobrol ya, ini mah obrolan saya aja, saya nggak begitu baca bukunya. Jadi red devil itu perkawinan antara ikan lohan sama ikan apa. Jadi peneliti ada yang pengen bikin ikan yang statusnya tinggi semua nih, warnanya bagus, terus perkembangannya cepet, makanya gampang. Terciptalah red devil, perkawinan silang. Perkawinan silang ya. Nah, udah jadi nih, wah cakep nih ikan, dijual, dipiara di akuarium. Yang miara nih, bagus. Bosan lepasin ke danau. Itu yang terjadi. Sapu-sapu juga begitu. Sapu-sapu juga begitu kan. Kalau tadi yang kita asal muasal sapu-sapu. Pada akhirnya red devil udah banyak banget. Dan parah. Di Setu Babakan ya, kalau dekat rumah gua kan Lenteng Awu ya. Setu Babakan, Danau UI itu isinya. Red Devil tuh Bang ya? Coba main dah jalan kaki dari pinggiran pasti kelihatan merah-merah tuh. Itu semua tuh. Oh, udah ada red devil juga situ. Ada, Bang. Itu nggak bisa dimakan Bang kalau itu Bang? Sebenarnya bisa. Cuman ya kagak enak. Kalau kata gue sih, dagingnya kecil, digoreng nggak kering-kering. Coba dah lu bisa dapat red devil nih lu goreng. Itu nggak kering-kering dagingnya. Lembek Kayak aja. ada Pak lele. Nah, katanya kalau kita bisa lihat kayak lele itu, misalnya digoreng tuh belakangnya tuh udah gosong. Nah, tapi dagingnya belum masih basah. Iya. Nah, red devil tuh kayak gitu. Udah gitu dagingnya tipis, tulangnya banyak kan. Jadi orang males makannya. Lebih nggak bermanfaat dari sapu-sapu ya? Sebenarnya ya kalau dilihat-lihat ya. Nah, sapu-sapu tapi katanya bisa untuk jadi makanan bebek, Bang. Betul. Kalau kita ngomongin bisa atau enggaknya ya bisa, semua bisa. Cuman balik lagi Bang, nih. Sapu-sapu kan kita tahu mengandung banyak polusi ya, logam berat segala polutan. Sapu-sapu ini kita kasih ke bebek. Logam beratnya pindah ke bebek berarti kan? Benar. Nah, nanti kita makan bebeknya, logamnya ke kita sama aja bohong, sama aja kita makan sapu-sapu. Iya, soal kita makan iya. Iya, logam berat kan nggak bisa diurai.
Benar, ditransfer doang. Iya, terakumulasi dia. Kita makan, lama-lama banyak kena ginjal kita, kena hati kita. Udah dah. Wih, abang berani bang makan bang. Aku lihat tuh abang manfaatin dagingnya walaupun dikit ya. Segini-segini apa ya dagingnya ya digoreng sama dia. Nah itu sebenarnya yang gue lakukan di konten itu untuk edukasi. Makanya gue selalu bilang biarin gue aja yang makan, lu jangan. Biar gue kasih tahu rasanya. Kalau soal sapu-sapu saya selalu bilang gini, yang mau makan silakan, yang nggak mau makan ya jangan. Iya. Nah yang nggak boleh nih, yang nggak boleh adalah kalau lu jualan makanan berbahan dasar sapu-sapu, tapi lu nggak ngomong kalau itu ikan sapu-sapu, kan yang banyak terjadi gitu. Benar. Jualan apa misalnya pakai sapu-sapu tapi ngomongnya pakai ikan tenggiri misalnya. Kalau itu kan jatuhnya nipu. Bohong ya. Iya, jadi yang mau makan ya makan, yang mau enggak ya enggak dipaksa kan. Yang penting dikasih tahu infonya. Dikasih tahu. Benar. Rasanya gimana bang? Kalau dari segi rasa enak-enak aja. Oh ya? Iya, enak-enak aja. Amis gitu nggak bang? Apa kayak rasa aneh-aneh gitu? Enggak ya? Kalau amis itu ada amis khas ikan aja. Oh. Kayak ikan mujair kalau misalnya gue bandinginnya kayak mujair ya. Misalnya mujair pas lagi disiangin kan pasti amis tuh. Ya. Tapi kalau udah digoreng mah kan enak-enak aja. Lele juga begitu kalau disiangin. Iya benar. Iya udah digoreng mah udah kering ya kan. Enak-enak aja. Enak-enak aja. Berarti secara rasa nggak ini banget ya. Ya makanya kan Kandungannya itu. makanya kan industri sapu-sapu untuk dijadikan bahan makanan kan besar sekali, Bang. Abang cek ya. Facebook grup jual beli daging sapu-sapu, cek sendiri dah itu. Banyak ya bang ya? Banyak gitu. Industri ini sudah berlangsung 20 tahun lebih, Bang. Oh. Jual dagingnya. Iya. Sekilonya 15.000. Ya ini mah gua mah nggak bukan buka kartu bukan apa, memang udah umum, semua orang udah pada tahu. Ya benar, orang ada TikToknya orang lagi apa ngeblack-ngebleckin Iya kan, ikan Bang. sapu kok. Nah itu dia dapat ikan sapu dari mana tuh bang? Ya dari kali. Dari kali itu. Itu yang tadi abang bilang soal itu sih agak berbahaya tuh kalau belum. Enggak, gua bukan agak, itu berbahaya udah. Itu yang berbahaya. Valid tuh bang Valid. berbahayanya. Karena penelitiannya sudah ada, gua berani bilang itu. Oh, ya benar. Udah by data ya. By data. Benar. Karena gini, kalau sapu-sapu itu kalau misalnya kita ambil di sungai yang bersih, bisa dimakan. Tapi pertanyaannya, apa nggak ada sungai bersih di Jakarta? Nggak ada. Semuanya mengandung polusi semua. Makanya itu sebenarnya ikan sapu-sapu tuh nggak seburuk itu. Cuman lingkungannya aja yang udah Betul. buruk. Makanya dia ikut buruk. Betul. Wah mantap nih, thank you bang. Ini full daging nih, walaupun bukan daging sapu-sapu gitu. Full daging Karena sapu-sapu. resah banget Pak dengan hal-hal itu Pak. Susah. Bang, Nah. kita juga punya segmentasi kedua dari Apa sesi tuh? ngobrol-ngobrol kita ini, Bang. Jadi kita akan masuk ke sesi apa namanya, Gi? Tanya netizen. Nah, jadi kita akan ngebacain apa yang dikatain netizen di komen-komen Abang. Terus kita mau tahu respon Abang aja sih. Karena kan pasti banyak tuh Bang yang komen dan nggak mungkin Abang baca satu-satu. Betul. Nah, kita mau nanya yang mungkin Abang belum respon tapi menurut kita menarik gitu. Betul, Bang, Gi, apa aja, Gi? Ini cukup 2 pertanyaan aja sih. 2 pertanyaan aja ya. Ya, aduh jadi deg-degan nih. Yang pertama, Abang kan mata-matahin itu kan dan sebagainya. Terus lucu kali Pak. Dia udah peduli lingkungan nih dengan peduli dengan Mata-mata ikan sapu-sapu. ikan sapu yang invasif. Cuman perkara ada Pampers lewat itu langsung dihujat. Iya. Nah pertanyaannya, apa pandangan Abang tentang orang yang komen belajar lagi deh tentang etika lingkungan? Iya. Kenapa Iya. elunya Bang yang disuruh belajar? Iya, gue misalnya, gue agak heran ya, kayak misalnya kan gue di situ berdiri ya. Nah itu kan sampah orang ya. Iya. Sampah orang kebetulan lewat ya gue pindahin karena dia lewat ke gue. Ini gara-gara dibuang orang nih bla bla bla. Gue lupa ngomong apa gitu kan. Terus maksud gue kok jadi malah ngapa jadi tanggung jawab gue, jadi gue harus yang buang kan enggak kan, itu sampah orang. Ya jujur saya belum pandawara gitu kan yang bersih-bersihin sampah gitu kan. Maksudnya bukannya saya nggak mau juga beresin sampah, saya mau aja. Cuman kan butuh effort yang banyak juga Bang ngapain itu. Sampah orang banyak banget. Kalau saya ambilin satu-satu ya saya entah bagaimana, saya yang kagak kerja, saya dikali doang. Kan dia kan masih butuh hidup juga kan gitu kan. Jadi ya menurut saya ya biarin aja dia mau ngomong apa terserah saya. Saya nggak bisa ngontrol dia. Intinya ini menurut aku ya, sampah ya itu urusan masing-masing. Dan dengan kepedulian kita, ya itu urusan kita. Iya. Dengan kita peduli dengan lingkungan, harusnya aku udah bersyukur ada orang yang peduli dengan itu. Ya karena kalau saya pribadi gini untuk saat ini ya saya belum bisa jujur aja untuk kayak misalnya kayak Pandawara gitu kan, untuk ngambilin sampah orang. Belum ada kapasitas ke situ. Nah,
kapasitas saya saat ini adalah ya saya mengurusi sampah saya sendiri, memilah yang mana organik mana non organik gitu kan. Saya senantiasa nyoba untuk bukan buang sampah ya, tapi nggak memproduksi sampah gitu kan, dengan nggak pakai plastik segala macam dari diri saya sendiri. Nanti mungkin kalau udah kedepannya sudah lebih besar gitu kan katakanlah, ya mungkin saya baru bisa melakukan itu gitu. Oke. Ini ada pertanyaan kedua. Oke, lanjut Netizen. pertanyaan kedua. Kayaknya ini harapan deh. Apa sih? Tenang bang, punyamu nggak sejahat orang-orang lain bang. Iya. Cuman yang ini kalau kau salah jawab kepleset. Iya. Coba apa tuh? Kalau di Malaysia pemerintah beri ganjaran kepada masyarakatnya secara per kilo untuk memusnahkan ikan sapu-sapu. Oke. Apakah pemerintah Indonesia harus melakukan itu? Pertanyaanku emang iya bang di Malaysia kayak gitu? Malaysia ya dia RM1 1 kilonya, tapi itu program ya, bukan yang berjalan sampai sekarang ya, setahu saya. Menurut saya pribadi gitu kan, pemerintah Indonesia tidak harus melakukan seperti yang dilakukan Malaysia gitu. Nah, karena gini, Malaysia kecil bang. Iya. Indonesia besar banget dan sapu-sapu bukan cuma ada di Ciliwung, Iya. di mana-mana ada. Kalau misalnya kayak gitu, ya habis duit buat sapu-sapu doang gitu kan. Nah, tapi gini ya, yang harus dilakukan pemerintah adalah sebenarnya yang tadi yang gue bilang, turunkan para ahli untuk meneliti sapu-sapu. Nah, nanti ke depannya misalnya sudah diteliti dan bisa buat apa, bukan pemerintah nggak ngeluarin duit, justru malah akan dapat duit. Iya. Benar. Revenue bang Iya, ya. iya, gitu. Menurut gue itu sih yang harus dilakukan sama pemerintah. Benar. Udah aman belum jawabannya? Aman banget sih bang. Gue malah mikir tuh bang di MBG itu bisa pakai ikan sapu-sapu gitu. Bisa Iya banget, kan? bisa banget. Bisa kan? Karena gini, balik lagi ya, tadi kandungan proteinnya tinggi. Gitu. Tapi ini memang butuh campaign yang cukup besar karena untuk merubah stigma masyarakat. Iya, stigmanya tuh kencang banget sih. Tapi kalau misalnya dilakukan dengan benar, sapu-sapu yang pertumbuhannya cepat, makannya gampang, gitu kan? Berarti kan dia cepet tuh, bisa murah kan harganya. Kedepannya nggak tertutup kemungkinan sapu-sapu itu bisa menjadi sumber protein yang murah dan mudah didapat, gitu. Sebenarnya tadi ada satu pertanyaan lagi pak. Apa tuh? Cuman kayaknya aku nggak sanggup nanya itu. Gak apa-apa, tanya aja bang. Supaya menghemat dana MBG. Kenapa sosisnya nggak pakai daging sapu-sapu? Tapi bukan hal nggak mungkin ya bang. Bukan yang tidak Asalkan mungkin. risetnya tuh valid gitu, risetnya Ya, juga. karena kalau ngomongin riset tentang kandungan protein, kandungan gizi, Udah ada. itu udah ada dan bagus gitu. iya. Yang jadi masalah adalah selain ada kandungan gizi yang bagus, ada juga terdapat kandungan polutan. Nah kalau ininya bisa dihilangin, tinggal ininya doang, Wah itu aman. cakep tuh ya. Harusnya ya. Oke. Oke bang, terakhir bang, ini dari saya. Tadi dari Yanggi udah dari saya. Siap. Makasih ya bang udah nanya. Apa dia jawabannya ya? Taman dong. Ini kan maksudnya abang setiap hari itu berjibaku di sungai. Oh iya, Ya kan? ngeri. Ngelihat sungai Jakarta sekarang dan mungkin sungai-sungai di kota-kota lain juga kondisinya sama gitu. Oke. Nih untuk sekarang nih harapan abang selain pemerintah melakukan riset untuk sapu-sapu, ada nggak bang harapan-harapan lain nih ke depannya yang ya sebenarnya ada di benak abang gitu, tapi kayaknya belum abang ungkapin gitu, entah itu untuk sungai, ekosistem sungai, apapun lah. Ya, sebenarnya harapan saya sapu-sapu itu sebenarnya nggak nomor satu masuk list harapan saya. Oke. Nomor satu tuh sebenarnya sampah dan limbah bang. Oke. Di Ciliwung ya, karena itu yang benar-benar parah. Ini saya nggak pernah bosan untuk ngomong di setiap kayak gini gitu. Nomor satu jangan buang sampah di kali aja itu. Itu nomor satu itu kalian buang sampah di kali itu. Jangan buang sampah di kali, itu bisa dilakukan semua orang tanpa harus ada effort, tanpa harus keluar duit, tanpa lu harus lu pinter, tanpa lu harus nggak pinter, gitu. Itu satu. Nah kalau harapan kedepannya tentang sapu-sapu ya itu diteliti biar orang-orang pada dapat duit. Nanti orang-orang pada dapat duit bang. Benar. Orang-orang yang nggak kerja, yang bisa ngejala, misalnya dari sapu-sapu dijual pengepul. Atau enggak yang tadinya nyari sapu-sapu buat dibikin makanan, nanti bisa beralih profesi. Nyari sapu-sapunya buat bikin pupuk misalnya. Iya, benar. Karena kan kalau untuk pupuk kan bukan dagingnya doang kan, tapi kayak tulangnya dan sebagainya itu juga bisa dimanfaatin. Siapa tahu misalnya kandungan kalsium pada kulit sapu-sapu bisa sebagai bahan bakar jet misalnya. Kan kita nggak ada yang tahu sebelum diteliti kan. Iya nggak? Ngeri ya? Bener ngeri kalau Ngeri bisa banget jadi kan? bahan bakar jet. Oke, luar biasa. Thank you, Bang Arif, luar biasa. Kita berikan Keren sih, selamat ya. keren. Mantap banget lah.
Jadi semoga tadi tuh didengar lah Bang harapannya. Iya, Satu nih, mudah-mudahan. jangan Amin, buang amin. sampah sembarangan, Jangan, apalagi di sungai. Jangan. Terus yang kedua nih tantangan nggak hanya buat pemerintah Bang ya. Semua orang. Buat instansi manapun yang memang memiliki concern dalam isu ekologis, isu tentang perikanan, ayolah kita teliti bareng. Iya. Jangan objektifnya memusnahkan, tetapi Betul. memanfaatkan. Memanfaatkan. Oke, sekali lagi thank you Bang Arya sudah main ke podcast Thank you, kami. Bangko. Thank Sehat you. selalu. Thank you. Siap, mantap.